Oleh sebab itu, supaya Allah mengabulkan doa itu, maka saudara juga harus rukun, berdamai dengan masa lalu saudara. Dengan apapun yang saudara ingin berbuat, maka sepakat. Itu kata sepakat itu terwujud. Tidak mungkin terwujud kata sepakat tanpa didahului kata rukun. Baru ada kesepakatan. Shalom saudara, puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, kali ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang sukacita tentunya. Saudara yang dari Sabang sampai Merauke senantiasa setia mengikuti pelayanan ini. Firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana, berharap menjadi efek yang luar biasa manakala hati kita laksana hati yang subur, manakala benih firman Tuhan tertanam, bertumbuh subur, berbuah-buah, dan memuliakan nama Tuhan sebagai empu tanah hati kita. Amin, saudara, puji Tuhan. Luar biasa diberkatilah saudara yang saat ini bekerja di kantor, pelayanan, atau kerja profesi apapun. Tetapi satu bahu-membahu untuk memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita. Salam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami kembali bertemu dalam daring untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan kuduskan hamba-Mu, sucikan kami semua yang mendengarkan, dan biarlah Roh Kudus nantiasa memampukan kami mengerti maksud Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Betapa senang, betapa bahagianya manakala kita tinggal di satu lingkungan yang tenang, lingkungan yang menghargai persatuan, lingkungan yang menghargai kesatuan, baik secara humanis maupun kita sebagai anak-anak Tuhan secara spesifik. Masing-masing saling menjaga, saling menegur dengan kasih manakala mengetahui saudaranya dalam keadaan sudah mulai melenceng jalan dan sebagainya, tidak mengumbar kejelekan orang itu di depan muka umum sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara, berbahagia juga kita yang hidup di bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, sampai-sampai itu tertuang dalam sila yang ketiga dalam dasar negara kita, Pancasila, Persatuan Indonesia. Berbahagialah kita yang hidup di negara yang menjunjung tinggi persatuan dan menjadi dasar, salah satu butir dalam dasar Pancasila yang kita anut. Luar biasa, masing-masing bahu-membahu, bersatu padu menjaga NKRI ini menjadi negara yang kuat, kokoh, dan kelak disegani oleh negara lain, menjadi contoh negara lain dalam hal persatuan dan kesatuan. Tentu kita tidak ingin membiarkan itu semua tercederai oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak menghargai persatuan itu sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, menjadi contoh teladan bagi mereka, supaya lebih menghargai satu dengan yang lain seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Karena begitu cintanya kasih Tuhan akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dari penebusannya di kayu salib. Secara akal tidak masuk. Peta iman kita dapat menangkap signal itu sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan tentu dapat menangkap signal-signal itu dari Tuhan. Signal kebaikan, signal kasih, signal saling menghargai satu yang lain, itu yang Tuhan contohkan. Dalam persatuan dan kesatuan di negara kita, tentu masing-masing harus dapat menyangkal dirinya untuk semua itu bisa tercapai. Untuk tercapainya kemerdekaan sehingga tertuang dalam sila yang ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia, tentu bersatunya berbagai elemen komponen bangsa ini bersatu, tidak memandang suku, ras, bahasa, agama, satu padu ingin merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, saudara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau berkat itu pengen turun,
berkat Tuhan turun atas kita, maka kesatuan hati itu diperlukan untuk mendatangkan berkat itu. Orang berkumpul dalam satu arena, orang berkumpul dalam satu ruangan, belum tentu hatinya sama. Tapi kalau masing-masing mau berkumpul saja, itu sudah ada rasa damai. Orang melihatnya, oh rukun ya, oh akur ya. Walaupun belum tentu isi hatinya seperti apa. Tapi minimal berkumpul saja sudah ada nilai plus dari kumpul itu. Mau duduk bersama, mau berdiri sama dalam suatu ruangan, itu juga sudah ada nilai plus. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk senantiasa bersatu hati. Ya. Bersatu hati supaya berkat itu turun. Bersatu hati. Ini sulit, ya, ngeri-ngeri sedap. Kalau ini bisa dilakukan, maka percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Ada kesatuan hati dalam satu komunitas, dalam satu gereja. Luas lagi dalam satu negara. Ada kesatuan hati. Tidak saling menyerang satu profesi satu dengan yang lain. Masing menghargai profesi itu tanpa menyerang satu dengan yang lain. Seringkali kita lupa. Kita menyerang pribadi orang dalam forum yang terbuka karena kita ingin tenar. Bukan memperbaiki masalah, tapi nambah masalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa persatuan ini, mengapa kesatuan hati ini penting, dan bagaimana mewujudkannya? Tentu itu pertanyaannya. Kalau sudah ada kesatuan hati, tentu semua masalah A, B, C yang pernah kita hadapi tentu akan menjadi beres pelan-pelan. Kenapa? Ada kesatuan hati, saling mengasihi, itulah cerminan sebagai anak-anak Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti tertulis dalam Mazmur, dilukiskan sedemikian rupa. Coba kita akan baca dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayatnya yang pertama mulai sampai ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Baik. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Itu dilukiskan oleh Raja Daud dalam Mazmur Daud ini bahwa alangkah indahnya bila saudara rukun. Seperti minyak yang turun sampai ke janggut kehormatannya. Untuk murah satu minyak saja memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Proses terjadinya minyak tidak segampang itu. Ada proses yang harus dibayar. Oleh sebab itu, saudara, untuk terciptanya kerukunan, untuk terciptanya kesatuan, maka harus dibayar dengan mahal. Seperti memproses minyak, tidak segampang itu. Kalau saudara perhatikan pengeboran minyak, ada harga yang harus dibayar. Atau pembuatan minyak kelapa pun ada proses yang harus dibayar. Semuanya ada proses yang harus dibayar. Demikian juga untuk terciptanya kerukunan kesatuan yang Tuhan kehendaki, ada harga yang harus dibayar. Contoh, negara kita merdeka, itu juga ada harga yang harus dibayar. Apa kalau satu golongan? Dua golongan? Tidak. Semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya, di negara kita Republik Indonesia, semua terlibat untuk proses terjadinya kemerdekaan itu. Tidak memandang suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya.
Maka itu yang sering memecah belah. Tetapi justru mereka memandang, saya ingin terbebas, saya ingin rukun, saya ingin menjadi bangsa, saya ingin menjadi suatu kaum yang layak diperhitungkan di muka bumi. Maka mereka bersehati memproklamirkan kemerdekaan, mengumumkan pada dunia, kami merdeka, kami tidak mau dijajah. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, proklamirkanlah, aku tidak lagi mau dikuasai oleh dosa, aku tidak mau lagi dikuasai oleh hawa nafsuku, aku tidak mau lagi menggadaikan keimananku dengan hal-hal duniawi. Proklamirkan itu, maka saudara menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang menghargai persatuan. Alangkah indahnya bila saudara rukun. Ya, ini firman Tuhan. Jadi betapa mulianya nilai persatuan di mata Tuhan. Dilukiskan oleh pemazmur, begitu indahnya. Seperti minyak yang turun sampai ke janggut dan ke janggut Harun. Luar biasa. Saya berharap saudara juga memiliki semacam itu. Mau membayar harga demi terciptanya kerukunan itu sendiri. Bagi saudara saat ini mungkin mengalami masalah seperti itu, cobalah saudara berdamai dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Kalau saudara dengan tulus memohon ampun sama Tuhan, maka roh pengampunan itu akan hadir di hidup saudara. Milikilah roh berdamai dengan Allah. Milikilah roh berdamai dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tercipta harmonis. Harmonisasi antara hubungan kita yang diciptakan dengan pencipta. Bagaimana mungkin kita akan berdoa, Tuhan kabulkan doaku ABC, sementara hubungan saudara dengan Tuhan tidak harmonis? Sementara Tuhan perintahkan, dilukiskan dalam kitab Mazmur ini, betapa indahnya nilai persatuan itu kalau orang hidup rukun dengan sama, rukun dengan Tuhan. Seringkali kita bisa memutarbalikkan fakta, seolah-olah kita menjadi orang yang paling baik di pandangan masyarakat, tetapi saudara sudah mendustakan Tuhan. Tetapi orang yang menghargai persatuan kerukunan dengan Tuhan, maka dia juga akan menghargai sesamanya seperti dia menghargai dirinya sendiri. Karena satu orang berkumpul atas namanya, meminta, maka Tuhan akan beri. Coba kita membaca dalam Matius 18, ayat yang 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Nah, saya ulang. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kerukunan. Coba sudah perhatikan ya. Apa ada? Orang sepakat tapi tidak ada kerukunan terlebih dahulu. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, supaya Allah mengabulkan doa itu, maka saudara juga harus rukun, berdamai dengan masa lalu saudara, dengan apapun yang saudara perbuat, maka sepakat itu, kata sepakat itu terwujud. Tidak mungkin terwujud kata sepakat tanpa didahului kata rukun. Baru ada kesepakatan. Saudara kalau datang ke pengadilan, tentu ada spanduk yang besar, katakan, kalau bisa damai, kenapa harus ke pengadilan? Makanya ada ruang mediasi namanya. Berusaha supaya dirukunkan, supaya ada kata sepakat. Ya, saya akan berdamai. Ya, saya tidak akan menuntut dirimu. Kita sepakat. Rukun dulu, sepakat. Baru ada kesepakatan. Supaya bisa rukun, harus ada damai satu dengan yang lain. Kamu menerima A,
menerima kejelekanku, kau juga menerima kekurangan dan kelebihanmu. Itulah rukun. Tepat firman Tuhan katakan. Ya, dikatakan bahwa dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat, permintaan itu akan kukabulkan oleh Bapa yang di surga. Luar biasa ya saudara ya. Jadi intinya adalah rukun dulu baru sepakat. Kalau sepakat belum rukun, nanti akan timbul lagi seperti memupuk bara di atas kepala. Suatu saat akan meledak kembali dan akan lebih dahsyat lagi, seperti juga gunung Merapi. Sekali itu tidak jadi meledak, tapi begitu ada ledakan selanjutnya lebih dahsyat dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Demikian juga, jangan bilang aku sepakat tapi sudah tidak rukun terlebih dahulu, maka itu bisa dikamuflase. Itu hanya pura-pura saja. Tidak ada ketulusan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan izinkan supaya doamu, doa kita terjawab, maka harus ada rukun dulu. Tuhan sepakat memberkatimu, memberkatiku. Amin saudara-saudara. Luar biasa. Lalu ayat selanjutnya kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Baik. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan kita di surat Efesus bahwa kita tidak perlu lagi memperbincangkan kekurangan dan kelebihan kita kalau kita mau diberkati Tuhan. Perbedaan bukan alasan kita untuk menjauh satu dengan yang lain, tapi justru dengan perbedaan itu akan semakin memupuk hasanah lebih luas lagi. Ya, pengetahuan kita tentang kehidupan akan lebih luas lagi. Jangan pernah mempermasalahkan kelebihan dan kekurangan orang lain. Apalagi kita membincangkan kelemahan orang lain. Saudara perhatikan, roda ada gear. Gear itu ada bagian yang nonjol dan bagian yang tidak nonjol ke dalam. Kenapa dibuat sedemikian? Supaya manakala bersatu dengan yang lain, ada gigi, ada kekuatan, ada tenaga yang luar biasa, saling mencekram. Demikian juga Tuhan ciptakan kita berbeda-beda dengan kelemahan masing-masing, supaya kalau bersatu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, untuk karya saudara di kantor, di pekerjaan dimanapun. Jangan pernah mengharap orang lain sama seperti dirimu supaya engkau dapat dikoreksi kekuranganmu, tapi hendaklah engkau terima kekurangan kelebihan saudaramu, temanmu, teman sekantor, atau apapun itu menjadi sumber kekuatanmu untuk melesat menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin keras, tapi optimis bahwa Tuhan tidak mempermasalahkan perbedaan, tapi justru perbedaan itu yang membuatmu kuat, semakin bertenaga dalam menghadapi proses hidup yang terjadi. Jadi kunci berkat turun atas kita adalah kita harus mempunyai kesatuan hati, ya, memiliki kesatuan hati supaya berkat itu turun. Kalau kita tidak ada kesatuan hati sesama anak Tuhan, maka jangan harap berkat turun. Dan itu ini firman Tuhan, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan saja. Mari kita belajar bersama-sama selalu berbuat baik, bersatu hati kita supaya ada kata sepakat. Rukun dulu, baru sepakat. Ayo kita memuji Tuhan dengan talenta kita masing-masing, maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Jangan saling serang satu dengan yang lain, tetapi saling memupuk kasih, menegur dalam kasih. Supaya apa? Supaya kita memaknai persatuan dalam tubuh Kristus, memaknai perbedaan menjadi kekuatan, perbedaan di antara kita menjadi sumber kekuatan kita untuk melesat, melangkah lebih jauh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang secara sederhana ini disampaikan membawa berkat bagi saudara, khususnya bagi saya menyampaikan, dan saya akan sama-sama dengan saudara belajar hari lepas hari.
Amin. Salam persekutuan tubuh Kristus dari Sabang sampai Merauke maupun dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.